Selamat datang di channel Suhai Story. Kali ini channel Suhai Story akan menayangkan cerita film yang berjudul Pernikahan Gaib di Selat Bali. Cinta terlarang antara Raja Bali dan Nyi Roro Kidul. Semoga yang menonton terhibur dan diberi rezeki yang banyak, terutama diberi kesehatan dan perlindungan, juga diberi uang yang banyak, amin. Jangan lupa dukung channel Suhai Story dengan subscribe, like dan komentar. Selamat menyaksikan. Cerita dimulai dengan suasana malam yang sunyi di pantai Sanur, Bali. Suara ombak bergulung pelan, angin berdesir lembut, dan bulan purnama memancarkan cahaya keperakan yang menyelimuti laut. Alunan gamelan tradisional Bali terdengar samar-samar di kejauhan, menciptakan suasana magis. Di tepi pantai, seorang pria duduk bersila di atas pasir putih yang dingin. Ia adalah Dewa Agung Suryawisesa, raja yang bijaksana dan disegani oleh rakyatnya. Namun, meskipun memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan kemuliaan, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan emas atau didapatkan dengan kekuasaan. Sesuatu yang bernama cinta sejati. Suatu malam, saat ia melakukan ritual meditasi, tiba-tiba ia mendengar suara lembut yang memanggil namanya. "Siapakah engkau, wahai gadis cantik yang datang dari lautan?" tanya Dewa Agung dengan nada heran. "Aku adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Samudra Selatan," jawab wanita itu dengan suara yang halus seperti bisikan angin. "Aku datang ke sini karena hatiku merindukan kedamaian." Dewa Agung terpesona oleh kecantikan dan aura mistis Nyi Roro Kidul. Mereka berbincang hingga larut malam, saling berbagi cerita tentang dunia mereka masing-masing. Dewa Agung jatuh cinta pada pandangan pertama, tetapi ia sadar bahwa hubungan mereka tidak akan mudah karena Nyi Roro Kidul adalah makhluk gaib. Namun, cinta seringkali tidak peduli dengan batasan apapun. Apakah itu batas antara manusia dan dewa, antara dunia nyata dan dunia gaib? Cinta mereka tumbuh seperti benih di tanah gersang, meskipun penuh tantangan. Hubungan antara Dewa Agung dan Nyi Roro Kidul tidak luput dari sorotan para tetua kerajaan dan roh-roh penjaga alam. Para tetua khawatir bahwa pernikahan mereka akan membawa malapetaka bagi kerajaan karena aturan adat melarang manusia menikahi makhluk gaib. Dialog para tetua. "Raja kita sedang bermain api. Jika ia menikahi makhluk gaib, kerajaan kita akan dilanda bencana," kata salah satu tetua dengan nada marah. "Kita harus menghentikannya sebelum terlambat," tambah tetua lainnya. Sementara itu, di dunia gaib, para pengikut Nyi Roro Kidul juga tidak setuju. Mereka takut bahwa cintanya kepada Dewa Agung akan melemahkan kekuasaannya sebagai penguasa Laut Selatan. Salah satu pengikutnya, Ki Laut, bahkan mencoba menghalangi hubungan mereka dengan cara menyebarkan isu bahwa Dewa Agung hanya ingin menggunakan Nyi Roro Kidul demi kekuasaan. Nyi Roro Kidul akhirnya menghadapi Dewa Agung di pantai yang sama. "Apakah benar engkau hanya ingin memanfaatkanku? Apakah cintamu ini tulus?" tanya Nyi Roro Kidul dengan nada getir. Dewa Agung menjawab dengan tegas, "Aku mencintaimu bukan karena kekuasaanmu, melainkan karena hatimu yang murni. Aku rela meninggalkan segalanya demi cintaku padamu." Namun, konflik semakin memuncak ketika para roh penjaga laut mulai mengirimkan badai besar ke Selat Bali. Penduduk desa pun mulai resah, mengira bahwa hubungan tersebut telah membuat marah para dewa. Tidak hanya itu, sebuah kutukan kuno mulai terungkap. Menurut legenda, jika seorang manusia menikahi makhluk gaib, maka seluruh keturunan mereka akan terlahir tanpa jiwa, hanya menjadi bayangan kosong yang mengembara di antara dua dunia. Kutukan ini disebut bayang tanpa jiwa, dan sudah ada sejak zaman nenek moyang. Ki Baladewa, dukun sakti yang dipercaya mengetahui rahasia alam gaib, memberitahu Dewa Agung tentang kutukan ini. "Jika kalian tetap melanjutkan pernikahan ini, maka anak-anak kalian akan menjadi korban. Apakah kalian siap menanggung risiko itu?" tanya Ki Baladewa dengan nada berat. Dewa Agung dan Nyi Roro Kidul terkejut.
Mereka tidak pernah menduga bahwa cinta mereka akan membawa kutukan bagi keturunan mereka. Namun, mereka juga tidak mau menyerah begitu saja. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Nyi Roro Kidul dengan suara gemetar. "Kita harus mencari cara untuk mematahkan kutukan ini. Cinta kita tidak boleh berakhir dengan penderitaan," jawab Dewa Agung dengan tekad yang kuat. Selain kutukan, masalah lain muncul. Kerajaan tetangga, yang iri dengan kekuasaan Dewa Agung, memanfaatkan situasi ini untuk menyerang. Mereka mengklaim bahwa Dewa Agung telah melanggar hukum adat dengan menjalin hubungan dengan makhluk gaib, sehingga ia tidak layak lagi menjadi raja. Pasukan musuh mulai bergerak menuju Bali, siap untuk menyerang. Dewa Agung harus memilih antara melanjutkan cintanya dengan Nyi Roro Kidul atau fokus melindungi kerajaannya. "Raja, jika kau tetap mempertahankan hubungan ini, kerajaan kita akan hancur. Pilihlah mana yang lebih penting, cintamu atau rakyatmu," kata salah satu penasihat kerajaan. Dewa Agung menjawab dengan tegas, "Aku tidak akan memilih antara cinta dan tanggung jawab. Aku akan melindungi keduanya." Untuk membuktikan keseriusan cintanya, Dewa Agung memutuskan untuk melakukan ritual pernikahan gaib di tengah Selat Bali. Ritual ini harus dilakukan pada malam bulan purnama, saat energi alam sedang paling kuat. Ritual ini dipimpin oleh Ki Baladewa, yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Ki Baladewa memberikan syarat bahwa Dewa Agung harus melepaskan statusnya sebagai raja jika ingin menikahi Nyi Roro Kidul. Selain itu, mereka juga harus menemukan benda pusaka kuno yang disebut Kalung Nirmala, sebuah kalung yang diyakini dapat mematahkan kutukan bayang tanpa jiwa. Dewa Agung dan Nyi Roro Kidul memulai petualangan mereka untuk mencari Kalung Nirmala. Benda itu disimpan di sebuah gua tersembunyi di dasar laut yang dijaga oleh seekor naga laut raksasa bernama Baruna. Setelah melewati berbagai rintangan, termasuk arus laut yang ganas dan teka-teki mistis, mereka akhirnya berhasil mendapatkan Kalung Nirmala. Namun, Baruna memberi mereka peringatan, "Kalung ini hanya akan bekerja jika kalian berdua benar-benar tulus dalam cinta. Jika ada keraguan sedikit saja, kutukan akan tetap berlaku." Dewa Agung tanpa ragu melepas mahkotanya dan berkata, "Aku rela menjadi rakyat biasa asalkan aku bisa bersatu denganmu, wahai Nyi Roro Kidul." Nyi Roro Kidul tersentuh oleh pengorbanannya. Ia lalu mengambil air laut dan menyiramkannya ke tubuh Dewa Agung, mengubahnya menjadi makhluk setengah manusia, setengah gaib. Dengan begitu, mereka akhirnya bisa bersatu tanpa melanggar aturan dunia manusia maupun gaib. Namun, bahkan setelah ritual pernikahan, masalah belum sepenuhnya selesai. Salah satu bangsawan istana, yang iri dengan Dewa Agung, diam-diam bekerja sama dengan musuh untuk menggulingkan kekuasaannya. Bangsawan itu mencuri Kalung Nirmala dan berusaha menghancurkannya, berharap kutukan akan kembali aktif. Dewa Agung dan Nyi Roro Kidul harus bekerja sama untuk merebut kembali Kalung Nirmala. Dalam pertempuran dramatis, Nyi Roro Kidul menggunakan kekuatannya untuk menghentikan bangsawan pengkhianat, sementara Dewa Agung melindungi rakyatnya dari serangan musuh. Akhirnya, Kalung Nirmala berhasil diselamatkan, dan kutukan berhasil dipatahkan. Setelah pernikahan, Selat Bali mengalami perubahan besar. Ombak menjadi lebih tenang, dan ikan-ikan mulai berdatangan ke pantai, memberikan rezeki bagi nelayan. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa badai besar kadang-kadang muncul sebagai tanda amarah para roh yang tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Dewa Agung dan Nyi Roro Kidul akhirnya memutuskan untuk tinggal di kedua dunia, kadang di istana bawah laut, kadang di pantai Sanur. Mereka menjadi pelindung bagi masyarakat Bali dan Jawa, menjaga harmoni antara manusia dan alam. Cinta sejati tidak mengenal batas, baik itu dunia manusia maupun gaib. Namun, setiap cinta juga harus siap menghadapi tantangan dan pengorbanan. Apakah mereka masih ada hingga sekarang? Siapa yang tahu? Mungkin saja mereka masih menjaga kita dari balik tirai gaib.
Terima kasih sudah menonton cerita film dari channel Suhai Story. Jangan lupa dukung channel Suhai Story dengan subscribe, like dan beri komentar. Terima kasih.